Dalam melakukan aktivitas al-jima' itu ada beberapa adab. Ada 3 adab yang dilakukan sebelum melangsungkan al-jima'. Ada 3 adab ketika melakukan al-jima'. Ada 3 adab setelah melakukan al-jima'. Seperti apa itu? Mari kita simak kajiannya melalui kitab Fathul Izar. Mengkaji kitab ini jangan berpikir negatif, jangan ngeras, karena ini adalah ilmu untuk pasutri, ilmu bagi mereka yang sudah memiliki pasangan halal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji beberapa adabnya berjima. Seperti apa itu? Mari kita simak kajian selengkapnya. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adabul jima'i, adapun adabnya melakukan al-jima'. Salasatun adalah 3. Qoblahu, sebelum melakukan al-jima'. Wa salasatun, dan 3. Halahu, ketika melakukan al-jima'. Wa salasatun, dan 3. Ba'dahu, setelah melakukan al-jima'. Jadi adab dalam melakukan al-jima' ini, sebelum melakukannya itu ada 3 adab. Kemudian ketika melakukannya juga ada 3 adab. Dan setelah melakukan al-jima' itu juga ada 3 adab. Apa saja dari 3 adab yang beragam ini? Amma salasatu, adapun adab yang 3. Allati qoblahu, yang dilakukan sebelum melakukan al-jima'. Fataqdimul mula'abati, adalah mendahulukan al-mula'abah. Al-mula'abah ini bermesra-mesraan, al-mula'abah atau bercumbu rayu, seperti itu. Contoh dari al-mula'abah, cumbu rayu itu bisa dengan al-qublatu, ciuman, al-masu, menyentuh, al-lamsu, sentuhan, atau rabaan, atau al-hikatu, digaruk-garuk, ya macam-macam, dielus-elus, macam-macam. Apa tujuannya? Liyatiba, agar menjadi baik, menjadi enak, qalbuz zaujati, hatinya sang istri, sehingga istri itu menjadi tenang, menikmati. Wa yatayassar, dan menjadi mudah, muraduha, kehendaknya. Karena kalau sudah hatinya nyaman, maka yang ia inginkan itu juga enak, mudah, gampang, ndak ruwet, ndak sulit, seperti itu. Hatta idza ala nafasuha, ketika engkau sudah mencumbunya, melakukan al-mula'abah kepada sang istri, kemudian ketika nafasnya sudah naik, kayaknya tersengal-sengal, engos-engosan, wa kathura qalaquha, kemudian kerisauannya, kebingungannya itu semakin dahsyat. Wa talabat, dan zaujah atau istri ini meminta iltizamar rajuli, merangkulnya sang suami, dana minha, maka sang suami hendaknya mendekatinya. Jadi kalau sudah nafasnya tersengal-sengal, naik, meningkat, kemudian kok kayaknya bingung, dan ia meminta sang suami agar mendekapnya, maka sang suami dianjurkan mendekatinya. Ini adab yang pertama, adab sebelum melakukan al-jima'. Wathaniyatu, adapun adab yang kedua, mura'atu halil jima'i, adalah menjaga ketika melakukan al-jima'. Fala ya'tiha, hendaknya sang suami tidak mendatangi istrinya, tidak melakukan al-jima' kepada sang istri. Wahia, sedangkan adapun sang istri, barikatun, adalah sosok yang berlutut. Artinya jangan dijima dalam kondisi berlutut. Kenapa? Li'anna dzalika, karena sesungguhnya hal itu, yashukku, memberatkan, alaiha, kepadanya,
Artinya tidak enak yang ia rasakan dengan praktek al-jima dalam kondisi barikah atau sambil berlutut. Menurut kitab Fathul Izar, posisi barikah berlutut ini tidak baik karena menyulitkan sang istri. Itu gaya barikah. Au ala jambiha, atau gaya menyamping. Sang suami mendatangi dari sisinya, dari sampingnya. Hal itu juga tidak dianjurkan. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya melakukan al-jima dari samping, yurithu, mengakibatkan waj'al khasirati, nyerinya al-khasirah. Al-khasirah itu yang nyeri bagian panggulnya, bagian pinggangnya atau bagian sisinya. Wala yaj'aluha fawqahu, dan juga tidak menjadikan sang istri berada di atas sang suami. Kalau tadi yang tidak dianjurkan gaya barikah berlutut, kemudian gaya menyamping. Kemudian yang nomor 3, tidak dianjurkan menjadikan istri berada di atas sang suami. Berarti woman on top, istri ditaruh di atas. Ini gaya melakukan al-jima sedemikian juga tidak dianjurkan menurut kitab Fathul Izar. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya posisi istri ada di atas, yurithu, mengakibatkan al-i'tiqara, pada kemandulan. Artinya istri ini enggak jadi hamil. Ya mungkin karena al-mani itu tertahan, enggak masuk ke dalam, wong farjinya ada di atas suami. Bal, justru yang dianjurkan mustalqiyatan, sang istri dalam kondisi terlentang. Berarti gaya yang dianjurkan versi kitab Fathul Izar adalah mustalqiyah, istri terlentang. Rafi'atan rijlaiha, dalam kondisi mengangkat kedua kakinya. Az-zaujah, sang istri ini terlentang, kemudian ia mengangkat kedua kakinya. Lalu sang suami mendatanginya, artinya melakukan al-jima kepada sang istri yang posisinya seperti ini. Fa innahu, maka sesungguhnya posisi yang sedemikian, ahsanu hayatil jima'i, adalah paling baiknya kondisi atau keadaan praktik al-jima. Jadi posisi ini termasuk posisi ahsanu hayatil jima', posisi terbaik, gaya terbaik atau cara terbaik. Watsalisatu, adapun yang ketiga, adab yang ketiga, mura'atu waqtil jima'i, adalah menjaga waktunya berjima. Ai waqtil ilaji, yakni waktunya penetrasi. Waqtil ilaj ini waktunya sang suami memasukkan adzakarnya. Ini harus dijaga. Dijaga dengan apa? Jangan lupa membaca bita'widhi, membaca a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan lupa. Abdul Warith membaca ini at-ta'widh. Wa tasmiyati, dan membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan membaca bismillahirrahmanirrahim, wa haqqidz dzakari, dan menggaruk-garukkan adzakar, bi jawanibil farji, di bagian pinggirnya al-farji, di bagian sisinya al-farji. Kemudian setelah digaruk-garukkan, wa ghamzis sadyaini, dan meremas kedua payudara, wa nahwi dzalika, dan sejenisnya, artinya foreplay yang sejenis dengan foreplay ini. Yang sejenis itu apa? Mimma, sesuatu atau aktivitas-aktivitas yuharriku, yang membangkitkan syahwataha, pada syahwahnya. Ilmu yang seperti ini sangat penting dikaji oleh kaum suami dan istrinya, sehingga aktivitas al-jima ini menjadi indah, romantis, membahagiakan kepada pasangan suami dan pasangan istrinya. Selain itu, dengan adanya doa ini menjadikan al-jima ini tidak dikerubungi setan, tidak dibarengi setan maksudnya, atau iblis. Paham ya? Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.